Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel Kata Santri. Kali ini kita akan bahas sosok ulama yang gak cuma ilmunya luas, tapi juga caranya menyampaikan agama tuh kena banget buat kita semua, khususnya anak muda. Siapa lagi kalau bukan Gus Baha? Nah, di video ini kita bakal kulik lebih dalam tentang metode dakwah beliau yang khas banget dan gampang diterima. Bismillah, yuk langsung aja kita mulai. Oke, sebelum bahas metode dakwahnya, kita kenalan dulu nih sama Gus Baha. Nama asli beliau adalah Kyai Haji Ahmad Bahuddin Nur Salim atau biasa dipanggil Gus Baha. Beliau berasal dari daerah Rembang, Jawa Tengah, dan sejak kecil udah akrab banget sama dunia pesantren. Ayahnya adalah seorang ulama besar. Jadi gak heran Gus Baha tumbuh jadi salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia sekarang. Yang bikin beliau beda dari ulama lain itu cara dakwahnya yang santai tapi penuh makna. Beliau sering banget ceramah dengan gaya ngobrol, pakai cerita-cerita sehari-hari, bahkan selipin humor. Jadinya nggak kaku dan lebih mudah diterima. Termasuk sama kita yang kadang suka bosen kalau dengar ceramah terlalu serius. Ya nggak sih? Tapi meskipun santai, jangan salah, ilmunya tetap dalam banget loh. Jadi apa sih sebenarnya rahasianya? Gus Baha punya metode dakwah yang benar-benar beda guys. Ini dia beberapa pendekatan yang sering banget beliau gunakan. Pertama, pendekatan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Coba deh, kalau kalian pernah nonton ceramahnya Gus Baha di YouTube, pasti sadar kalau beliau selalu pakai bahasa yang ringan dan sederhana. Gak banyak istilah-istilah rumit yang bikin dahi berkerut. Beliau sering jelasin hal-hal rumit dalam Islam, kayak fikih atau akidah, dengan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, waktu beliau bahas tentang keikhlasan, Gus Baha tuh bilang bahwa ikhlas itu kayak kita buang sampah. Setelah dibuang, ya udah, gak dipikirin lagi. Kalau masih dipikirin, berarti gak ikhlas. Simpel banget kan? Tapi pesannya langsung nyangkut gitu ke hati. Kedua, penuh humor yang bikin ceramahnya gak membosankan. Gus Baha tuh punya gaya humor yang khas banget. Misalnya, waktu beliau bahas tentang orang yang terlalu sering ngeluh. Gus Baha tuh bilang, kalau banyak ngeluh itu pertanda kurang piknik. Lucu ya, tapi dari situ kita sadar kalau ngeluh gak bakal menyelesaikan masalah. Humor-humor kecil kayak gini bikin ceramah beliau terasa lebih hidup dan gak monoton. Ketiga, menyentuh hal-hal kehidupan sehari-hari. Yang menarik, Gus Baha tuh sering banget bahas hal-hal yang dekat sama kehidupan kita. Misalnya nih, soal hubungan keluarga, kerja keras, hingga cara menghadapi rasa malas. Salah satu pesan beliau yang sering viral adalah tentang pentingnya mencintai ibu. Kata Gus Baha, kalau mau sukses dunia akhirat, jangan bikin ibu menangis. Simple, tapi nyentuh banget gak sih? Keempat, menyampaikan pesan dengan lembut dan tanpa menghakimi. Buat kalian nih yang sering merasa rijaz pas dengar ceramah, pasti suka banget sama gaya dakwah Gus Baha. Beliau gak pernah nyala-nyalain orang, apalagi pakai kata-kata kasar. Dakwahnya tuh lembut, penuh kasih sayang, tapi tetap tegas di prinsip. Contohnya nih, waktu beliau ngomongin soal orang yang belum sempurna ibadahnya, Gus Baha tuh bilang, jangan nunggu sempurna buat jadi baik, karena menjadi baik itu proses. Gimana? Ada banget kan? Kita tahu, gak semua ceramah atau dakwah itu cocok buat semua orang. Kadang ada yang terlalu serius, bikin kita gampang kehilangan fokus. Kadang ada juga yang bahasanya terlalu tinggi, sampai gak nyambung sama realitas kita sehari-hari. Nah, inilah kenapa metode dakwah Gus Baha jadi angin segar, terutama buat kita, anak muda zaman sekarang, yang hidup di era serba digital dan penuh tantangan. Yuk kita bahas lebih detail, kenapa sih dakwah beliau tuh relevan banget buat kita. Pertama, relatable banget. Isi ceramah Gus Baha sering banget ngangkat tema yang dekat sama kehidupan sehari-hari. Beliau gak cuma bahas perkara fikih atau hukum-hukum Islam yang mungkin terdengar rumit buat sebagian orang, tapi juga bahas hal-hal yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, pernah gak sih kalian overthinking? Nah, Gus Baha punya cara unik buat menjelaskan hal ini. Beliau bilang, kadang kita itu terlalu capek mikirin hal yang bahkan belum tentu terjadi. Padahal yang udah jelas kita lakuin hari ini aja sering kita lupa syukuri. Dari situ, kita diajak buat lebih sadar dan fokus sama apa yang ada di depan kita daripada terus-terusan pusing sama hal-hal yang belum jelas. Contoh lainnya, beliau juga sering kasih wejangan soal pentingnya sabar, tapi caranya gak menggurui, melainkan lewat cerita-cerita sederhana. Misalnya nih, Gus Baha bilang, kalau kamu lagi nunggu sesuatu, jangan buru-buru marah atau gelisah, karena waktu Allah ngasih sesuatu itu gak pernah salah. Mungkin kamu cuma harus sabar sedikit lagi. Pesannya gak cuma ringan, tapi juga ngena banget gak sih?
Bahkan, buat kalian yang masih suka bingung cara nge-manage waktu, Gus Baha juga pernah ngingetin soal pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Beliau tuh pernah bilang gini, waktu itu ibarat uang, kalau kita nggak tahu cara menggunakannya, kita bakal terus-terusan kehabisan. Simple, tapi bikin kita sadar kalau kebiasaan rebahan sepanjang hari itu nggak ada manfaatnya, ya nggak? Yang kedua, nggak bikin jenuh. Pernah nggak sih kamu ngerasa bosen banget kalau denger ceramah yang gayanya terlalu formal dan kaku? Rasanya tuh kayak lagi dengerin kuliah panjang tanpa ada jeda. Nah, hal kayak gitu nggak bakal kamu rasain kalau dengerin ceramah Gus Baha. Gaya ceramah beliau tuh santai banget, kayak lagi ngobrol sama teman dekat. Bahkan, di tengah-tengah pembahasan yang serius sekalipun, beliau selalu nyelipin candaan. Candaan-candaan Gus Baha juga bikin ceramahnya lebih hidup. Gak jarang loh, orang-orang yang tadinya malas banget dengerin ceramah jadi ketagihan karena gaya beliau yang gak monoton. Bahkan banyak banget video ceramahnya yang viral di media sosial karena lucu sekaligus penuh makna. Yang bikin spesial nih guys, candaan Gus Baha itu gak pernah keluar dari jalur sopan. Beliau tetap menjaga nilai-nilai agama dan gak pernah bercanda berlebihan yang malah bikin ceramahnya kehilangan esensi. Jadi meskipun kita ketawa, tetap ada ilmu yang nyantol di kepala kita. Bener gak sih? Yang ketiga, gak pernah menghakimi. Salah satu hal paling penting yang bikin metode dakwah Gus Baha cocok banget buat anak muda zaman sekarang adalah pendekatan beliau yang lembut dan gak menghakimi. Kita ini hidup di era yang serba terbuka, tapi juga penuh tekanan. Banyak dari kita yang mungkin merasa gak cukup baik dalam beragama. Ada yang masih belajar sholat, ada yang belum rajin ngaji, atau bahkan ada yang merasa terlalu banyak dosa. Nah, di tengah-tengah semua itu, Gus Baha hadir dengan dakwah yang penuh kasih sayang. Beliau gak pernah menilai orang dari luarnya aja. Sebaliknya, beliau sering bilang kalau setiap orang itu punya perjalanan hidup masing-masing dan tugas kita bukan buat ngejas, tapi buat saling menguatkan. Salah satu pesan beliau yang terkenal adalah kalau kamu merasa berdosa, itu tandanya kamu masih punya iman. Karena kalau orang gak punya iman, itu gak akan merasa bersalah. Nah, dari pesan ini, kita belajar kalau dosa itu bukan akhir dari segalanya. Selama kita masih punya rasa bersalah dan mau memperbaiki diri, Allah selalu buka pintu maaf untuk kita. Pesan ini bikin kita yang mungkin sering insecure sama diri sendiri, jadi lebih percaya diri buat terus belajar, jadi lebih baik. Gus Baha juga sering ngingetin, jangan nunggu sempurna buat jadi baik, karena menjadi baik itu proses. Kalimat ini ngena banget gak sih? Terutama buat kita yang nunda-nunda perbaikan diri karena merasa belum siap. Padahal, kebaikan itu nggak perlu ditunda-tunda. Selain itu, beliau juga nggak pernah nyalahin orang secara langsung. Misalnya nih, ketika membahas soal ibadah, Gus Baha lebih suka ngajak kita berpikir daripada sekedar menyalahkan. Beliau pernah bilang, kalau kamu belum sempurna ibadahnya, jangan berkecil hati ya. Lakukan sedikit demi sedikit, Allah tahu usahamu. Nah, rasanya tuh ada banget gak sih pas dengar kata-kata ini? Kita tuh jadi gak merasa dihakimi gitu loh, tapi malah termotivasi buat memperbaiki diri. Metode dakwah Gus Baha ngajarin kita banyak hal, terutama buat kita yang hidup di tengah-tengah perubahan zaman yang serba cepat dan penuh tantangan. Dari beliau kita belajar kalau agama itu nggak perlu disampaikan dengan cara yang rumit atau menakutkan. Sebaliknya, semakin sederhana dan lembut caranya, semakin mudah diterima oleh hati. Buat kita nih, para Gen Z yang sering banget terpapar media sosial dan informasi tanpa batas, metode Gus Baha tuh kayak oase di tengah padang pasir. Beliau ngajak kita buat mendekat ke agama tanpa merasa berat atau tertekan. Pesan-pesannya tuh ringan, tapi tetap bikin kita merenung karena punya makna di baliknya. Jadi, kalau kamu lagi cari inspirasi buat jadi lebih baik, coba deh dengerin ceramah Gus Baha. Siapa tahu, dari gaya beliau yang santai tapi penuh makna, kamu bisa nemuin cara buat lebih memahami Islam dengan cara yang relevan sama kehidupanmu sekarang. Jadi itu dia guys, pembahasan kita tentang metode dakwah yang digunakan oleh Gus Baha. Semoga bisa menginspirasi kita semua buat lebih dekat sama agama ya. Jangan lupa, belajar agama itu harus pelan-pelan dan juga harus sesuai kemampuan kita. Oh ya, kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.